Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Saat ini kita sudah sampai pada pelajaran 5. Pada pelajaran 5 kali ini, yang akan kita pelajari adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Namun, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Sebagaimana biasanya, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, mari kita lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek yang kita mulai dari surah Al-Bayyinah sampai dengan surah Al-Alaq. Silakan diikuti bacaan yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai membaca surah-surah pendek dan saat ini Bapak akan melanjutkan materi yang akan Bapak sampaikan. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di dalam sejarah tercatat bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunda, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Ayahnya bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Beliau sejak kecil dan bahkan ketika beliau sedang di dalam kandungan sudah menjadi anak yatim. Oleh karena itu, beliau sangat menganjurkan kepada umatnya untuk merawat, mendidik, dan menyayangi sekaligus mencintai anak-anak yatim. Tidak berhenti sampai di situ, pada usia 6 tahun, ibunda Sayyidah Aminah atau Siti Aminah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun sudah tidak memiliki orang tua. Ayahnya sudah wafat, ibundanya juga sudah wafat. Itulah masa kecil baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Kejujuran Nabi Muhammad SAW tidak hanya ketika beliau menjadi Rasul, tetapi jauh sebelum itu, ketika beliau masih anak-anak, ketika beliau beranjak dewasa, kemudian menjadi Rasul, beliau sama sekali tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, beliau dipercaya oleh pamannya untuk membantu pamannya membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kelak Siti Khadijah ini akan menjadi istri pertama beliau. Siti Khadijah adalah saudagar kaya raya yang sangat dihormati di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW membuat Siti Khadijah tertarik dan ingin menikahinya karena beliau adalah pemuda yang jujur, pemuda yang tidak pernah berucap bohong atau dusta sama sekali, dan pemuda yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, beliau terkenal atau mendapatkan julukan Al-Amin. Anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah yang sangat terkenal bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki sebuah pemikiran yang sangat bijaksana. Dan pemikiran ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pada usia 35 tahun,
Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan ini tentu tidak terjadi begitu saja, anak-anakku sekalian. Sebelum kesepakatan ini disepakati, ada perjanjian antara orang-orang Quraisy. Mereka membuat perjanjian siapapun, siapa saja yang pertama kali masuk ke area Ka'bah pagi-pagi, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Dan ternyata yang memasuki area Ka'bah pagi-pagi adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebijaksanaannya dalam merangkul umat. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang-orang. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau kemudian meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih tadi untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Itu adalah sebuah kisah yang banyak dicatat di buku-buku sejarah. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menawarkan sebuah kebijakan yang sangat-sangat bijaksana sekali. Mula-mula mereka para petinggi suku Quraisy saling berebut ingin menjadi orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Karena Hajar Aswad adalah batu yang dimuliakan. Oleh karena itu, mereka ingin mengangkatnya dan meletakkannya pada tempatnya. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW memiliki ide yang sangat cemerlang, ide yang sangat jenius, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW menawarkan meletakkan Hajar Aswad tersebut ke dalam selendang, kemudian selendang itu diangkat bersama-sama. Jadi para kabilah, para kaum Quraisy semuanya merasa dihormati. Dan sejak saat itu kebijaksanaan baginda Nabi Muhammad SAW semakin terkenal di antara kaum-kaumnya. Anak-anakku sekalian, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Anak-anakku sekalian, jujur itu tidak harus dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita bisa memulai melatih diri kita untuk melakukan perbuatan jujur, yaitu dari hal-hal yang kecil. Di sini dicontohkan, ketika orang tua meminta tolong kita untuk memberikan sabun misalnya, ada uang kembalian, maka kita sampaikan uang kembalian itu. Jangan sampai kita menipu orang tua kita dengan mengatakan tidak ada uang kembalian, atau bahkan mengatakan bahwa uang kembalian telah hilang, jatuh di suatu tempat. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau seandainya, misalnya kita ingin membeli sesuatu dari uang kembalian itu, maka hendaknya kita izin terlebih dahulu. Ibu, bapak, bolehkah saya menggunakan uang kembalian ini untuk membeli jajan? Maka insya Allah
Dengan demikian, orang tua kita akan mengerti dan mengizinkan kita untuk memakainya, membeli sesuatu. Karena kita sudah berbuat jujur, kita sudah berkata jujur, tentu orang tua kita akan menghargai kejujuran kita. Tapi kalau seandainya orang tua kita belum punya uang lebih, kemudian mengatakan, mohon maaf nak, ini uang ibu tinggal sedikit, jadi tidak usah beli jajan dulu ya. Maka kita harus menerimanya. Karena kebutuhan orang tua kita tentu lebih banyak daripada kebutuhan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran yang singkat yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.